Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Tafsir Al-Misbah? Senang sekali saya Cece Kirani kembali menyumpai Anda selama 1 jam ini bersama Bapak Quraisy Shihab yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Semangat ya, walaupun ini sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kita masih diberi sajian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan makfirah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga sudah di tengah-tengah kami di studio, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Komplek PDK Tangerang dan Majelis Taklim Bukit Rifaria Sawangan Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali. Sehat Ibu ya, anak-anak sehat, keluarga sehat. Masih puasa? Insya Allah, amin, subhanallah. Sudah semangat dan alhamdulillah. Nanti juga kita akan mengenal lebih dalam lagi surat Al-Maidah ayat 67 sampai dengan 69 yang akan disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini ayat 69 ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah kepada umat manusia seluruhnya, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Tuhanmu kepada umat manusia seluruhnya, kepada masyarakat yang kamu temui. Kalau ada sesuatu yang engkau tidak sampaikan, maka itu berarti engkau tidak menyampaikan risalah. Itu satu penafsiran. Ada lagi yang berkata, kalau kamu tidak menyampaikan, maka itu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya, karena itu berarti kamu melanggar perintah Allah untuk menyampaikannya. Yang pertama kita lihat, waktu membahas ayat 41 surah Al-Maidah ini, Allah juga menyatakan ya ayyuhar rasul. Dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah menyapa Rasulullah dengan kata ya ayyuhar rasul. Yang pertama di suratul Maidah 41, yang kedua di sini. Ada yang lain, kalau disebut nama beliau disebut dengan gelarnya, atau beliau dipanggil An-Nabi, Ar-Rasul dan lain-lain sebagainya. Tetapi memanggilnya ya ayyuha, wahai, kalau dengan kata Rasul hanya 2 kali, di sini dan di ayat 41. Sekarang begini, Nabi diperingatkan oleh Allah. Apapun yang diturunkan Allah kepadamu, yang ditugaskan kamu menyampaikannya, harus kamu sampaikan. Nah, ini ulama-ulama bahas, begini bahasannya. Suratul Maidah ini termasuk salah satu surah yang terakhir turun. Rasanya, kata sementara ulama, semua yang diperintahkan Allah sudah beliau sampaikan. Kok masih ada lagi perintah? Sampaikan. Kalau ada yang kamu tidak sampaikan, maka kamu berarti tidak menyampaikan perintah Tuhan, risalah Allah. Karena itu mereka mencari-cari, kira-kira apa nih yang Nabi Muhammad mungkin agak berat menyampaikannya. Boleh jadi ada urusan pribadi. Maka sini ulama-ulama membahas itu. Apa kira-kira ini yang Nabi Muhammad malu menyampaikannya, sehingga beliau tidak sampaikan padahal diperintahkan Allah untuk menyampaikannya.
Ulama-ulama tafsir menyebut paling tidak 10 hal. Kita tidak akan bahas hal-hal itu. Kita hanya ingin mengambil kesimpulan akhir bahwa karena adanya peringatan ini, itu berarti tidak ada satupun yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kecuali Nabi Muhammad menyampaikan. Itu sebabnya kita lihat. Di dalam Al-Quran Nabi ditegur. Banyak teguran Allah kepada Nabi. Kalau memang beliau menyembunyikan sesuatu, tegurannya beliau tidak akan sampaikan. Ngapain mau? Iya. Tetapi itu. Nabi menyampaikan, walaupun Allah menegur beliau dengan keras, itu ada waktu turun, waktu perang Uhud, Nabi luka, wajahnya berlumuran darah. Beliau lantas berkata, bagaimana bisa ini umat dapat pengampunan Allah kalau dia menjadikan wajah Nabi mereka, kalau mereka menjadikan wajah Nabi mereka bercucuran darah. Itu yang Nabi Muhammad ucapkan. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu Allah mengampuni atau tidak. Itu kan ditegur. Seandainya ada yang beliau sembunyikan, pasti hal-hal semacam inilah yang beliau sembunyikan. Tapi tidak ada yang beliau sembunyikan. Kita kembali. Fa illam tab'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Hei, jangan takut menyampaikan. Jangan khawatir. Allah melindungi kamu dari pembunuhan manusia. Dia tidak katakan Allah melindungi kamu dari gangguan manusia. Kamu akan diganggu. Tetapi Allah lindungi kamu, kamu tidak akan terbunuh sama sekali. Kalau diganggu, tetap diganggu. Buktinya luka. Buktinya dimaki. Itu semua gangguan. Tetapi jangan khawatir menyampaikan karena hidupmu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu ya. Iya, nanti kita lanjutkan kita ya Pak lanjutkan lagi. Ya, pemirsa dan para hadirin, nanti kita akan lanjutkan mengenai surat Al-Maidah ayat 67. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita juga masih akan mengenal lebih dalam lagi surat Al-Maidah dan langsung saja Pak Quraisyap yang akan menjelaskannya. Silakan. Baik. Setelah turunnya firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi kamu, bela kamu dari manusia, yakni dari upaya mereka membunuhmu. Sejak itu Nabi sudah berkata, tidak perlu ada yang jaga saya. Saya dijaga oleh Allah. Ada beberapa sahabatnya bilang, kami mau jaga malam di sini. Tidak, pulang aja. Tuhan yang jaga saya. Begitu yakin Nabi Muhammad terhadap. Kita lanjutkan. Wallahu la yahdil qauma innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk khusus kepada orang-orang yang menutup hatinya. Kafir itu artinya menutup. Orang yang tidak percaya Allah menutup kebenaran yang paling jelas, yaitu wujud Allah. Orang yang kikir, nutup enggak sakunya. Orang kikir kafir. Itu dalam bahasa Al-Quran. Kafir itu artinya menutup. Semua kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama itu namanya kekufuran. Orang durhaka itu kafir. Itu dalam bahasa Al-Quran. Bukan dalam bahasa hukum Islam. Kalau dalam bahasa hukum Islam, yang kafir itu yang tidak percaya Nabi Muhammad. Tapi kalau bahasa Al-Quran, kafir itu yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Karena itu kikir, memecah belah, fitnah, kiri kanan, itu semua kekufuran dalam bahasa Al-Quran. Baik. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, kalian tidak memiliki sedikit pijakan pun, tidak memiliki sedikit arti pun, sampai kalian menegakkan secara sempurna tuntunan kitab suci Taurat, kitab suci Injil, dan apa yang diturunkan kepada kalian.
Saya akan jelaskan ini. Begini. Bisa nggak berjalan di air? Kenapa? Kenapa tidak bisa jalan di air? Karena tidak ada pijakannya. Bagus. Mudah enggak berjalan di padang pasir? Kenapa? Panas. Karena pijakannya tidak kokoh. Bukan tidak datar saja, Bu. Itu pasir, iya kan? Nah, kalau begitu, kalau mau berjalan secara sempurna, baik, benar, harus punya pijakan yang kukuh. Nah, dalam konteks kebangkitan umat, dalam konteks meraih kesempurnaan kebahagiaan, Anda harus punya pijakan yang kukuh. Kalau hari ini berkata begini, besok diganti begini, lusa begini, bisa maju enggak itu? Tidak bisa. Nah, ayat ini menyatakan, hai ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kalian itu kalau tidak menegakkan tuntunan Taurat, Injil, dan Al-Quran, kalian tidak punya arti apa-apa. Karena kalian tidak punya pijakan. Masih bagus kalau berdiri di tempat. Ini tenggelam. Ya kan? Itu maksudnya. Kalau di sini tidak disebut umat Islam, sebenarnya umat Islam juga begitu. Kalian tidak ada artinya sama sekali kalau tidak memperhatikan tuntunan Al-Quran. Bangsa tidak ada artinya sama sekali kalau tidak punya nilai-nilai moral yang dijadikan pijakan dalam bertindak, dalam berpikir, dalam melakukan sesuatu. Itu maksud ayat ini. Lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Itu orang-orang Yahudi, Nasrani, setiap ada turun ayat Al-Quran, mereka makin jauh. Mereka makin sesat. Mereka makin mengganggu. Mestinya, ayat ini ingin berkata, kalau ada ayat Al-Quran yang turun, mereka makin baik. Ya. Al-Quran itu, tuntunan-tuntunan agama itu, nasihat-nasihat itu seperti obat. Orang yang minum obat akan beransur penyakitnya kurang. Tapi ada orang obatnya sudah hadir, dia tidak mau minum, bagaimana penyakitnya? Makin jadi. Makin jadi, makin parah. Nah, ini yang digambarkan di sini. Wala yazidanna, dan pasti akan menambah kekufuran mereka, akan menambah kezaliman mereka dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada kamu. Mereka makin jauh. Ya. Memang ada orang kan yang begitu, makin dinasehati makin jauh ya. Oh, itu tanda-tanda orang-orang yang bejat hati. Baru dikatakan di sini, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka janganlah kamu bersedih hati menghadapi orang-orang kafir itu. Jangan kamu lihat, aduh saya bagaimana. Enggak, tugas kamu hanya sekedar menyampaikan ajaran-ajaran ini. Kamu tidak berkewajiban dan tidak akan mampu menjadikan mereka masuk Islam. Jangan paksa orang. Dan dalam saat yang sama, jangan sedih, jangan melampaui batas dalam kesedihan kalau mereka tidak mau beriman. Karena dasarnya mereka memang kafir. Apa itu kafir? Mereka menutup hatinya. Itu juga sebabnya kata ulama, kalau mau cahaya ini masuk, buka jendela hati Anda. Subhanallah. Saya kira sampai di situ. Iya. Baik, nanti Pak kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan masih bersama Bapak Quraisy Shihab, dan kita juga masih melanjutkan mengenal surat Al-Maidah ayat 67 dan seterusnya. Silakan Bapak. Baik.
Kita sudah menjelaskan firman Allah, Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Saya ingin garis bawahi dulu 3 hal sebelum kita masuk pada ayat berikutnya. Kalian tidak memiliki suatu pijakan yang kuat sampai menegakkan tuqimu. Tuqimu itu artinya menegakkan secara sempurna. Apa? Kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Di ayat-ayat yang lalu sudah pernah dijelaskan bahwa Al-Quran itu mengatasi kitab Taurat dan Injil di samping membenarkannya. Sehingga kalau ada di dalam kitab Injil sesuatu ketetapan hukum atau apapun yang berbeda dengan Al-Quran, maka yang harus dijalankan adalah Al-Quran. Ya kan? Oke. Kalian tidak ada artinya sama sekali, tidak memiliki pijakan apa-apa kalau tidak menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bagus. Kita sekarang baca ayat berikutnya. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabi'una wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kan tadi ada 3 ya, Quran juga ya. Ada yang bertanya, ya Allah, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum turunnya Al-Quran? Itu satu. Ada lagi yang berkata begini, ya Allah, ini orang-orang yang sekarang menganut agama Yahudi, agama Kristen, penyembah bintang dan lain-lain sebagainya. Bagaimana nasib mereka? Walaupun yang masih hidup. Dijawab oleh ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, penyembah bintang, orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mengerjakan amal-amal soleh, maka la khaufun alaihim, mereka tidak perlu dikhawatirkan keadaannya, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, selama percaya kepada Allah dan hari kemudian, jangan khawatirkan mereka. Nah, sekarang ada yang berkata begini, kalau begitu semua agama sama saja. Selama percaya pada Allah, selama percaya adanya hari kemudian, selama beramal soleh. Apa memang itu maksudnya? Tidak. Saya berpagi-pagi ingin berkata begini. Kita itu perlu hidup harmonis, toleran. Tetapi jangan korbankan akidah. Ya toh? Kita perlu menegakkan akidah, tetapi jangan korbankan toleransi. Dia harus sejalan. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi di sini. Yang percaya pada Allah, apakah orang Yahudi percaya Allah atau tidak? Percaya? Iya. Nasrani? Bagus. Allahnya sama sifatnya dengan Allah kita. Nah, kalau saya berkata pada ibu, saya mengundang Ahmad ke rumah saya pada hari Minggu. Apa semua yang namanya Ahmad saya undang? Apa setiap hari Minggu? Tidak. Nah, kalau begitu kita tanya di sini, ya Allah, siapa yang kamu maksud percaya pada Allah? Siapa Allah itu ya Allah? Apa jawabannya Allah dalam Al-Quran? Ya Allah itu Qul huwallahu ahad. Yang tidak mengesahkan Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran,
maka mereka itu tidak dinamai oleh ayat ini atau tidak dimaksud oleh ayat ini dengan Allah. Ya kan? Jadi ini teman-teman saya nih yang itu sama saja semua agama ini. Saya bilang kalau begitu kabur. Tidak. Yang dimaksud dengan Allah di sini adalah Allah yang dilukiskan oleh Qul huwallahu ahad. Yang digambarkan dengan percaya pada hari kemudian adalah yang dilukiskan oleh Al-Quran. Kembali lagi, ingat yang tadi ayat sebelumnya, percaya pada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau dia tidak percaya Al-Quran, tidak termasuk di sini. Walaupun saya juga ingin berkata, nanti di ayat-ayat berikut kita akan temukan itu. Bahwa masuk sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Bisa saja orang yang bergelimang dosa diampuni Allah dan masuk sorga semuanya. Tetapi hati-hati, bisa juga yang beramal soleh, yang beriman dinilai oleh Allah ini imannya nggak bener nih, amal salehnya ria, ya ini masukkan neraka dulu, cuci dulu dia di sana. Nah, di sini dikatakan, kita lihat selanjutnya, la khaufun alaihim wa amila salihan. Kita lihat dulu amila salihan. Apa artinya amila salihan? Apa itu amal soleh? Aduh, bagus. Kita lihat. Soleh itu punya dua makna. Yang pertama bermanfaat. Amalnya bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Semakin banyak manfaatnya untuk orang lain, semakin bernilai amal itu. Kita lihat amal soleh yang lain. Amal soleh juga berarti yang memenuhi nilai-nilainya. Kursi ini punya berapa kaki kain? 4. Nah, kalau cuma 3, dia tidak memenuhi nilai. Ini bukan kursi yang soleh. Manusia itu harus punya hubungan harmonis, ya kan? Kalau cekcok, perlu buat islah, perbaiki. Amal soleh seperti itu. Terus amal itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Nah, pekerjaan itu, amal itu adalah penggunaan daya. Kita manusia punya paling tidak 4 daya. Ada daya fikir. Kalau menggunakan fikiran Anda beramal. Daya kalbu. Berkhayal itu beramal. Daya fisik. Angkat ini beramal. Itu semuanya amal. Semangat itu amal. Karena itu niat termasuk amal. Nah, menggunakan daya-daya itu harus yang soleh. Merampok itu amal atau bukan? Amal. Kan menggunakan pikir, ya, tetapi amal yang buruk. Siapa yang beramal percaya pada Allah dan beramal soleh, tidak perlu khawatirkan dia. Dan dia juga tidak akan bersedih. Subhanallah, iya. Saya kira seperti Berarti dalam Al-Quran pun juga kita harus menjaga ketahuan kita kepada Allah ya Pak Quraisyah. Betul. Itu pun ada dalam Al-Quran, subhanallah. Ya pemirsa, nanti juga kita akan lanjutkan lebih dalam lagi tentang surat Al-Maidah ayat 67 dan seterusnya. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan masih bersama Pak Quraish Shihab, dan kita juga masih membahas tentang surat Al-Maidah ayat 67 dan seterusnya. Dan pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kesempatan juga kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang akan bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab mengenai surat Al-Maidah ayat 67 dan seterusnya. Kami memberikan 3 orang petanya. Ya, silakan langsung. Ya. Di banyak ayat ketika disebut Nasharu, maka disebut juga Yahudi. Tetapi kenapa dalam ayat ini untuk Yahudi kalimatnya menggunakan hadu? Adakah perbedaannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di banyak ayat disebut Nasara, juga disebut Yahudi. Ya, di sini
kata Yahudi tidak digunakan, tetapi yang digunakan hadu. Biasanya bahkan semuanya, kalau Al-Quran menggunakan kata Yahud, maka konteksnya kecaman. Konteksnya menggambarkan keburukan sifat. Sikapnya buruk. Atau la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Orang yang paling benci umat Islam itu adalah orang Yahudi. Yahud dia katakan. Begitu seterusnya. Tetapi kalau alladzina hadu itu netral. Bisa baik, bisa yang tidak baik, ya toh. Nah, memang Al-Quran itu tidak mencap semua Bani Israel sebagai orang-orang jahat. Ada juga yang baik. Nah, sehingga hadu bisa yang baik, bisa juga yang buruk. Saya kira begitu, Bu. Iya, baik. Sudah jelas, Ibu? Ya. Alhamdulillah. Iya, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Pada waktu kita kecil, kita suka diceritakan bahwa dulu Rasulullah waktu kecil pernah dibelah dadanya, yang maksudnya dibersihkan hatinya. Bila dihubungkan dengan kalimat Ustadz yang mengatakan bahwa Allah selalu menegur Rasulullah bila ada kekeliruan. Apakah berarti Rasulullah juga punya salah seperti kita manusia? Yang pertama dulu, saya tidak sependapat dengan orang-orang yang berkata bahwa Rasul dibersihkan hatinya. Itu ada ungkapan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Itu para malaikat tidak mengeluarkan dari hatinya keburukan, tetapi para malaikat itu menambah cahaya di atas cahaya. Itu dulu satu ya. Nah, walaupun kalau kita lantas mau bahas lebih jauh, itu riwayat benar atau tidak itu panjang. Bukan di sini tempatnya kita ini. Pertanyaannya yang inti, apakah Rasul tidak bisa salah? Bisa. Nah, bagus. Kalau berkata bisa, selesai persoalan. Tapi saya ingin jelaskan lebih jauh lagi. Ada ungkapan yang menyatakan begini, semakin tinggi derajat seseorang, semakin ketat tuntutan kepadanya. Kalau anak kecil, maaf, pipis di sini, ditoleransi atau tidak? Iya. Oke. Kalau orang gede, ya kan? Nah, orang gede dituntut lebih banyak dari anak kecil. Apa yang dianggap baik yang dilakukan oleh anak kecil itu bisa dianggap buruk kalau dilakukan oleh orang dewasa. Iya. Wah, ini tulisannya bagus sekali nih, anak di SD. Iya. Ya, begitu. Ini siapa yang tulis? Oh, itu kakaknya yang di SMA, jeleknya tulisannya. Nah, jadi Rasulullah, kalaupun dikatakan salah, kita tidak namai beliau bersalah. Beliau melakukan sesuatu yang mestinya ada lebih baik dari itu. Walaupun apa yang beliau lakukan itu, kalau menurut ukuran kita sudah baik sekali. Nah, beliau itu ditegur. Itu kan misalnya beliau ditegur, satu orang beliau sedang rapat, datang terus orang buta teriak-teriak, Muhammad, ajar saya apa yang diajarkan Allah kepadamu. Nabi yang sedang sibuk rapat ini tidak menegur orang itu, hanya wajahnya yang berubah. Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu Nabi mukanya kusut itu baik atau tidak? Tidak. Kalau saya yang muka kusut begitu bagaimana? Sudah baik sekali. Sudah untung saya tidak suruh tangkap.
Kusut buat seorang itu sudah bagus sekali. Dia tidak tegur. Tapi Nabi ditegur. Itu yang dimaksud dengan Nabi punya kesalahan atau Nabi melakukan hal-hal. Iya, baik. Semoga puas ya jawabannya. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya di segmen ini, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ketiga, silakan. Menurut Al-Quran, kapankah seorang mubalik sudah dikatakan benar telah menyampaikan risalah Islam? Ya, terima kasih. Ya, pada saat, kalau mau dikatakan telah menyampaikannya, pada saat dia menyampaikan segala sesuatu yang mesti disampaikannya. Ya. Saya tidak bisa berkata apa. Dia lihat ada, karena begini Bu, jangan anggap bahwa semua yang kita ketahui itu harus disampaikan pada saat itu. Semua yang salah, saya harus tegur salah pada saat itu. Ya. Saya harus lihat situasinya bagaimana nih. Ada manfaatnya sekarang atau tidak. Makin jauh dia dari ajaran agama kalau saya sampaikan, atau kira-kira dia bisa insaf. Jadi dia sudah menyampaikan risalah Islam. Kalau dia sudah menyampaikan apa yang mesti dia sampaikan sesuai dengan kondisi dan situasi. Saya beri contoh lebih konkret juga ini untuk pemirsa nih. Kita itu kalau orang khutbah Jumat, kan tidak boleh ditegur. Padahal boleh jadi dia ngomong, mestinya ditegur, tapi kita lihat situasinya bagaimana. Jangan tegur dia waktu itu. Oke. Karena dalam keadaan sholat Jumat. Karena dalam keadaan sholat Jumat atau khatib sedang berkhutbah. Iya. Nah Pak dan pemirsa juga, nanti kita akan memberikan kesempatan lagi pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan kami hanya di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa setia Tafsir Al-Misbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampai di penghujung segmen, tapi sebelumnya saya juga akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang hadir di sini yang memberikan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Dan kali ini saya akan memberikan 2 penanya pada ibu. Silakan ibu yang pertama yang mau bertanya. Rasulullah itu maksum atau terjaga? Mohon dijelaskan kembali terjaga di sini. Dari hal-hal apa saja Rasulullah terjaga? Rasulullah maksum. Kalau kita bertanya dalam hal apa saja Rasul maksum, itu berbeda dengan kalau kita bertanya dalam hal-hal apa saja di sini, di ayat ini Rasul maksum. Ya kan beda itu ya? Oke. Saya jawab dua-duanya. Yang pertama, yang dinyatakan terpelihara di sini, tadi saya sudah singgung, bukan terpelihara dari gangguan, tapi terpelihara dari musuh-musuh Rasul yang akan membunuh beliau. Bukan berarti bahwa beliau tidak luka, bukan, ya toh? Itu satu. Karena itu di sini di ayat kita ini itu sebenarnya perintah kepada Rasul untuk bersungguh-sungguh melaksanakan dakwah tanpa khawatir terbunuh, tetapi dalam saat yang sama harus menerima resiko dibawa pembunuhan. Harus. Orang berdakwah begitu, orang menyebarkan kebenaran seperti itu. Nah, kalau ditanyakan dalam hal apa saja Rasul maksum, bukan kaitannya dengan ayat kita ini, karena setiap Rasul itu maksum, artinya terpelihara dari kesalahan menyangkut penyampaian dan pengajaran agama. Tidak ada yang beliau lupakan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Tidak ada yang beliau keliru dalam menyampaikan ajaran agama. Nah, kita terus lihat. Bisa tidak Rasul sewaktu-waktu lupa, kemudian dia ingat lagi. Sewaktu-waktu lupa,
tapi nanti kemudian dia buktinya beliau pernah sholat lupa ini sudah berapa rakaat, ya kan? Nah, itu tidak terpelihara dalam konteks itu. Yang kedua, bisa tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keliru di dalam menjelaskan persoalan-persoalan non agama, pertanian, bisa tidak keliru? Di situ beliau bisa keliru. Yang terpelihara beliau itu dalam urusan agama. Kalau pernah beliau berkata, oh ini tidak usah kawinkan ini pohon korma. Ternyata kita tidak kawinkan, dia tidak berbuah baik. Nah, kalau begitu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu soal dunia. Kalau soal agama saya yang paling tahu. Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Ya, baik, semoga puas Ibu ya. Ya, penanya selanjutnya silakan. Perintah menyampaikan risalah Islam ditujukan kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah sudah meninggal. Apakah perintah risalah Islam itu yang diwariskan Rasulullah harus dijalankan juga oleh para ulama? Mohon penjelasannya. Bu, saya mau tanya Ibu, saya yang balik tanya. Ibu ada hafal ayat? Insya Allah. Al-Fatihah pasti hafal ya, Bu, ya? Oke. Tahu artinya, Bu? Insya Allah. Ibu wajib menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Jadi jangan bilang hanya ulama, Bu. Setiap orang berkewajiban menyampaikan ajaran agama itu sesuai kemampuannya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah setiap orang di antara kamu, itu salah satu tafsirnya, menjadi kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kita semua berkewajiban, paling tidak ibu terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Anda bisa khotbah di ini, tidak bisa ngomong dengan perilaku. Jadi jangan hanya bebankan itu pada ulama, semua. Karena itu juga agama berkata bahwa hendaklah setiap orang belajar dari tetangganya, belajar dari orang lain supaya dia membekali dirinya agar sukses dalam menyampaikan dakwah. Kan bisa belajar dari anak kecil yang tidak tahu apa-apa ya, iya, Pak betul. Quresyap. Kita bisa belajar dari anak-anak. Iya, subhanallah. Ya, Pak Quresyap, dari semua pertanyaan ibu-ibu dan surat Al-Maidah dari 60 ayat 67 sampai 69 ini apa yang harus disimpulkan, Pak Quresyap? Yang kita simpulkan barangkali yang pertama, tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi, semua telah beliau sampaikan. Yang kedua, Nabi terpelihara sehingga ayat ini terbukti kebenarannya bahwa Nabi tidak wafat karena pembunuhan. Yang ketiga, yang terpenting juga di antara semuanya, bahwa seseorang tidak memiliki pijakan yang kuat dalam bertindak tanpa memiliki nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa kesimpulan dari kesimpulan semuanya bahwa hidup ini harus terjalin hubungan harmonis antar semua pihak. Tapi kita tidak ingin mengorbankan akidah untuk toleransi, sebagaimana kita tidak ingin mengorbankan toleransi untuk akidah. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Quresyap atas pemaparannya, dan terima kasih juga ibu-ibu. Semoga apa yang tadi dijabarkan oleh Pak Quresyap tidak sia-sia ya. Kita harus membawanya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus amalkan. Terutama di bulan Ramadan ini yang subhanallah Allah memberikan begitu banyak pahala dan begitu banyak kemudahan, terutama di bulan ini. Baik pemirsa, tidak terasa sejam sudah saya Cici Kirani menjumpai Anda. Jangan lupa untuk tetap saksikan besok tafsir Al-Misbah, surat Al-Maidah dan ayat-ayat berikutnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.